Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Masyaallah muslimin, jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmat BCM Blimbing rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 18 Januari 2026, bertepatan dengan tanggal insyaallah 29 Rajab tahun 1447 Hijriah. Kita bisa hadir di tempat ini dalam bingkai kajian Ahad pagi yang dilaksanakan setiap minggu, dan insya Allah Bapak Ibu istiqomah menghadiri. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, selamat untuk Ananda, siapa namanya? Hania. Bagus sekali bacanya tadi ya. Surat apa tadi? At-Takwir ya. Mudah-mudahan istiqomah, hafalannya semakin bertambah ya, sukses ya. Baik, mudah-mudahan orang tuanya juga mendapat jariah pahala dari apa yang dilakukan oleh Ananda. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu laptopnya tadi loading ya. Kita akan melanjutkan kajian hadis yang digunakan di setiap Ahad ketiga ini, yaitu kitab Al-Jami' Shahih, kumpulan hadis-hadis sahih yang membahas tentang akidah. Al-Jami' Shahih fi ahadisil akidah, yaitu kumpulan hadis yang dihimpun di kitab ini, di mana hadis tersebut membahas tentang masalah-masalah akidah yang tidak terasa Bapak Ibu, ternyata kita sudah memasuki hadis yang berapa ini saja itu, ke 208 ya. Sekedar mengingatkan bahwa hari ini kita berada di tanggal 18, dan menurut
kalender atau jadwal yang disampaikan oleh PP melalui Majelis Tarjih bahwa satu Ramadan itu jatuh pada tanggal 18 Februari. Jadi kalau dihitung sekarang berarti tinggal 1 bulan persis, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bentar ya, sahabat, masih muter-muter. Jadi kitab ini disusun oleh Syekh Mustafa Bahu. Warnanya agak merah ya. Baik, sifatun ar-rijlu wal qadam. Ar-rijlu itu artinya kaki, qadam ya sama, kaki atau telamakan ya. Baik, kita baca hadis yang lumayan panjang itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa asdaqul qailin, beliau adalah orang yang paling benar ucapannya. Apa isi sabda Nabi? Beliau menyampaikan, tahajatil jannatu wan naru. Tahajat artinya saling berhujjah. Berhujjah itu saling berpendapat, saling mengaku, saling mengklaim bisa. Al-jannatu surga, wan naru dan neraka. Jadi surga dan neraka itu tahajat, saling mengklaim. Ada yang menggunakan akal. Apa ya iso? Wong surga neraka itu bukan manusia. Nah, ini yang menyampaikan Nabi seperti berita Isra Mi'raj tidak masuk akal gitu. Nggih. Bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kala itu kalau ditempuh dengan alat transportasi pada zaman itu baru nyampe selama 1 bulan dari Makkah ke Yerusalem itu. Kala itu nih. Tapi ternyata bisa ditempuh dengan waktu 1 malam saja. Tidak hanya Isra-nya saja, tapi Mi'rajnya juga demikian. Ya. Mi'rajnya, jadi Isra itu kan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan Mi'rajnya itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa mana? Ke langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur ya, Mustawan ya. Itu ditempuh hanya dalam 1 malam.
malam pun juga agak malam ya. Nah, itu nggak masuk akal. Tetapi karena itu yang menyampaikan Nabi wa huwa asdaqul qailin, maka masuk akal nggak masuk akal kita tetap menerima. Karena itu penjelasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga surga dan neraka saling berkata. Faqalat an-naru. Jadi ya cerita-cerita ya. Kalau penduduknya juga ngomong-ngomong Pak. Jadi penduduk neraka dan penduduk surga itu saling komunikasi. Gak ngerti apa jejer apa tongguan ya. Karena penduduk surga itu tanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi saqara. Hai penghuni neraka. Jadi ada neraka namanya neraka Sakor. Hai penghuni neraka, masalakakum fi saqara. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka? Biyen ngelakoni apa pas urip? Nah, kira-kira seperti itu ya. Biyen pas urip ngelakoni apa? Apa jawab dari ahli neraka? Lam taku ya. Masalakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Lam aku minal musallin ya. Dulu pada masa hidup saya itu tidak sholat, sehingga orang yang nggak sholat, ibu dan bapak itu nanti ada tempatnya, yaitu neraka yang bernama neraka Sakor. Yes, gak usah bercita-cita sana lagi. Yes, sekedar tahu namanya, nggak perlu mendekat. Jadi omong-omongan, oh itu ya, ternyata orang yang nggak sholat itu ditempatkan di neraka Sakor. Nah, karena ini sholat Mi'raj, sholat kan menjadi hal yang paling penting ya. Oleh Nabi dari sholat Mi'raj itu, dari perjalanan yang cukup panjang dan dramatis serta kronologis itu sholat itu. Saya dulu pernah ngaji, ibu-ibu, kitab khusus Isra Mi'raj. Saya ngaji ini tahun 91. Sudah berapa tahun ya? Nama kitabnya Dardir. Dardir. Itu. Nah, di situ oleh-olehnya sholat yang paling pokok. Dengan segala perjuangan Nabi Muhammad menawar, bahasa Jawa apa menawar dulu? Ngenyang ya. Teko seket menjadi limo. Itu sedikongkon ngenyang meneh. Kena Nabi, kena malaikat sholat, Nabi Musa ya. Itu khawatir umatmu gak kuat Muhammad. Nek seket dipotong limo 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5. Sampai 50 kan balik-balik Muhammad. Umatmu gak kuat. Engkau umatmu sibuk lo bal-balan barang. Turun HP ya. Engkau angin umatmu. Terus kadung nonton bal-balan, kadung sinoman, kadung dari pagar bagus, pagar ayu, pagar betis. Nah, itu wis gak sholat, kadung kuburan ya. Kadung maca itu gak kalau sholat wis. Ngoten Bu nggih. Kadung dipaes ya, emang wedake gak sholat. Sing di dapur ya gitu, sing biasa di dapur ya gak kok. Wis akhirnya dipotong jadi 5. Tapi ternyata Allah mengistimewakan umat Muhammad 5 itu yudha'afu bi asrin. Masing-masing waktu itu dilipat gandakan keutamaan pahalanya menjadi 10. Jadi satu sholat menjadi nilainya itu bobotnya itu 10. Sehingga ketika total 5 kali 10 50. Jadi kita 5 waktu itu sholat kita itu sama pahalanya seperti sholat 50 waktu. Ini istimewa. Nah, sehingga sholat
berarti kurang menghayati peristiwa Isra Mi'raj. Percuma Isra Mi'raj diperingati tapi muline gak sholat. Nah, yang gak sholat ya ini neraka sakor. Jadi omong-omongan Bapak Ibu ini. Terus ada lagi di penjelasan, ini terkait ini ya, terkait posisi kita di surga. Di surga itu ada yang di tempat utama, tempat inti, ada yang di emperan nih Pak. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti ada jamaah, ada orang Islam, itu masuk surga tapi ono di emperan, di teras, oleh gak kebagian tempat di dalam, bukan di dalam penuh, tapi ternyata memang haknya hanya di emperan. Mungkin amalnya pas-pasan gitu, pas-pasan gitu. Nah, Jumatan pas-pasan ya. Pas teko pas OTP munggah mimbar ya. Pas teko pas OTP khutbah kedua, pas teko OTP pas sholat ya. Ini pas-pasan, itu ono di emper ya. Nah, kembali ke hadis ini, apa kata neraka? Uristu bil mutakabbirina wal mutajabbirina. Uristu apa? Usirtu ya, uristu. Usirtu aku diwarisi, aku diwariskan. Jadi aku mendapat warisan atau dapat bagian bil mutakabbirina, dengan orang-orang yang sombong, wal mutajabbirina, dan orang-orang yang membangga-banggakan diri. Jadi aku ini, kata neraka, didesain, dibikin, bahwa aku ini dibikin oleh Allah agar aku ini ditempati oleh golongan satu, orang-orang yang sombong. Dua, orang yang terlalu membangga-banggakan diri, sehingga dari membangga-banggakan diri itu ada dua sifat yang muncul. Satu, sombong. Dua, menghina orang lain karena orang lain dianggap kurang sukses. Jadi isi neraka itu macam-macam. Isi neraka itu apa namanya? Kategorinya macam-macam. Tadi neraka sakor digunakan diisi oleh orang-orang yang sholat. Nah ini yang kedua, neraka itu diisi oleh orang-orang yang sombong, oleh orang yang terlalu membanggakan diri. Terus di hadis yang atau di ayat yang lain ada neraka namanya neraka jahanam. Salah satu penghuni neraka jahanam itu adalah orang yang ketika hidup melakukan dosa besar. Di antaranya adalah dosa yang ditimbulkan oleh sifat atau perbuatan membunuh. Ini, untuk itu Bapak Ibu, jangan sampai menjadi orang yang sombong. Sombong itu penyebabnya apa? Banyak penyebab sombong itu. Yang pertama, sombong karena apa Bapak Ibu? Karena harta, kekayaan. Itu sombong biasanya. Melihat orang miskin itu dia memandangnya sebelah mata. Itu. Kemudian ada yang sombong karena jabatan kedudukan. Padahal jabatan kedudukan itu sifatnya sementara. Sementara. Terus apalagi? Ada yang sombong karena ilmu lah ini.
Jadi penyakitnya orang pintar ya sombong dengan ilmunya. Sombong dengan ilmu itu ya bukan mengatakan aku pintar, aku alim, tidak. Lebih marah kepada perilaku. Meremehkan orang lain itu sombong karena ilmu, akhirnya meremehkan. Sombong karena ilmu itu juga dengan perilaku tidak mau mendengar pendapat orang lain. Wah, pendapatku ini, nah ini ya. Sehingga sungguh pun Bapak Ibu ketika bermusyawarah ada pendapat yang mungkin tidak bagus, maka panjenengan menyampaikannya harus dengan diksi yang bagus. Saya kurang sependapat. Wah, itu pendapat tidak masuk akal. Itu namanya sombong. Yang ketiga, sombong karena apa? Karena fisik, ketampanan, kecantikan. Yang benar ketampanan, kecantikan itu disyukuri, bukan untuk disombongkan. Terus yang terakhir, nah ini bahaya nih, Bapak Ibu bisa kena ini nanti kalau nggak hati-hati. Sombong karena ibadahnya. Waktu rutin ini, nah ini ya sudah rutin tapi nggak perlu dicerita-ceritakan. Ya. Terus aku juga ngecap, aku mulai dulu yo. Iya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Hati-hati gitu. Allah nggak suka. Bahkan layat ulul jannata mangkana fi qalbihi min khardalin min kibarin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada secuil kesombongan. Jadi Allah nggak suka orang kaya yang sombong. Tapi ada juga orang miskin sombong. Allah lebih tidak suka miskin sombong. Ya. Allah tidak suka orang kaya sombong, tapi lebih tidak suka orang miskin sombong. Allah nggak suka orang pinter sombong, tapi lebih tidak suka bodoh sombong. Ini dan seterusnya. Bagaimana dengan surga? Wa qalatil jannatu ma fi mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Kata surga, kalau aku beda ya. Kalau aku tidak memasukiku kecuali du'afa'un nas, orang-orang yang lemah di antara manusia, wa saqatihim, dan orang-orang yang terbuang. Nah, di sini di antara orang yang dimasukkan dalam surga itu yaitu golongan orang-orang yang kita hidupnya itu terbatas hartanya, terbatas ininya, tapi tetap bersyukur dan bisa menjalani ketaatan kepada Allah. Itu masuk surga. Bahkan bisa juga orang-orang yang terbuang, terdolimi, tersingkirkan, tersudutkan, atau mungkin tidak dihormati, malah masuk surga. Sama dengan neraka. Untuk masuk surga itu dengan berbagai cara, dengan berbagai pintu. Ya. Karena saya katakan pintunya macam-macam di surga nih. Ada pintu apa? Sholat. Gitu. Ada pintu puasa. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Ada pintu sedekah. Masuk surga karena sedekahnya. Ada pintu karena berbuat baik kepada sesama. Ada pintu karena berbuat baik terhadap sesama makhluk. Masih ingat Ki? Kata Nabi, ada orang itu dimasukkan surga karena menolong anjing yang kehausan. Di hadis itu disampaikan, jadi ada orang yang sedang bepergian di padang pasir yang panas, lalu dia haus,
kemudian dia turun ke sumur. Sumurnya ketika itu sumur yang cara sana itu ada tangganya ke bawah ya. Jadi ya sumber ya. Terus dia minum sampai puas. Setelah keluar dari sumur, ternyata didapatinya seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya ke tanah, ke pasir, yang menggambarkan anjing itu sedang kehausan. Lalu dia berpikir, aku kasihan anjing ini, dia merasakan seperti yang aku rasakan tadi, sangat haus. Maka turunlah dia untuk mengambilkan air yang akan diberikan kepada anjing tadi. Bagaimana cara ngambilnya? Dia kan nggak bawa wadah, dia isi sepatunya. Sepatu orang dulu kan namanya muza. Muza itu sepatu yang menutupi mata kaki gitu, jadi agak tinggi ya. Diisilah sepatu itu, karena dia harus berpegangan ketika naik dari dasar sumur itu, maka sepatu itu digigitnya, dipegang dengan giginya. Sepatu yang berisi air tadi digigit supaya nggak jatuh. Dengan bersusah payah dia berjuang supaya bisa naik. Sampailah ke atas, dia berikan sepatu yang berisi air itu pada anjing. Anjing itu paham. Dengan spontan anjing itu minum dengan penuh nikmat ya, gluk-gluknya, yang menunjukkan hadis itu anjing itu sangat bahagia. Di belakang di bagian akhir hadis itu, waqad syakarallah, Allah berterima kasih kepada orang itu. Waqad ghafarahu, Allah mengampuni dengan berkat kebaikannya itu. Wa adkhalahu al-jannata, kata Nabi, Allah memasukkan orang itu ke dalam surga kelak. Nah, ini Pak, jadi nolong anjing loh Pak ya. Kita tuh sama anjing kan gak suka ya. Ya gak suka, kenapa? Najis muwalat. Tapi ternyata anjing tuh ya gak boleh dibunuh kecuali anjing galak. Anjing itu diciptakan untuk menjaga rumah, menjaga kebun. Nah, situ digambarkan ternyata anjing juga harus dikasih sayang. Apalagi selain anjing yang tidak galak. Ini binatang, apalagi ngasih manusia yang kelaparan, yang keterbatasan. Maka ya lebih dari itu. Wa lahu al-jannata. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, selanjutnya kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, tabaraka ini ya maha baik ya, kalau kita ya berkah ya, dan maha tinggi. Allah berfirman kepada siapa? Dil jannati, kepada surga. Apa kata Allah? Anta rahmati, wahai surga, engkau ini adalah rahmat atau wujud dari rahmatku. Anta rahmati, engkau adalah rahmatku. Rahmat di sini adalah rahmat yang artinya Allah ciptakan, yang disediakan untuk segenap makhluknya. Ya. Anta rahmati arhamu, aku akan mengasihi. Bika, dengan perantaramu atau denganmu, dengan menciptakanmu, man, kepada orang. Saya pakai lusur biar ibu-ibu bapak bisa ngikuti ini. Anta, karena ini surga bukan anta bu anti ya. Gitu. Jadi kalau perempuan bukan anta tapi anti. Di sini diganti ente. Ente nanti kata ngaji. Aku ngaji dan baca. Terus kok kata turun mari semuli. Ente ki opo ya. Anti, engkau surga, rahmati adalah kasih sayangku atau rahmatku. Arhamu, di mana aku akan mengasihi. Nah, ini bika apa biki? Nah, karena perempuan biki. Nah, jadi urutannya dari bihi ya. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna.
bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bina. Nah, karena perempuan biki, nah itu bahasa Arab. Biki ini dua kalimat Bapak Ibu. Bi ini kalimat huruf jar, ki itu isim domir. Isim domir mufrad muannas mufakkat. Biki ya, ngomong biki aja wis bawa ya. Bihi bihima bihima. Aku akan merahmati biki denganmu atau dengan perantaramu, dengan fasilitas berupamu, berupa dirimu, man kepada orang asau yang aku kehendaki min ibadi dari hambaku. Jadi aku akan merahmati, aku menciptakan kamu ini surga untuk apa? Untuk mewujudkan kasih sayangku kepada hamba-hambaku asa'u yang aku hendaki. Asa ini dari kata yasa. Yasa itu kalau gaib, kalau asa itu disebut domirnya aku. Ibadi itu jamak dari abdun. Jadi aku menciptakan kamu sebagai rahmat, di mana aku akan merahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki, biki denganmu. Nah, ini Bapak Ibu, di hadis yang lain disampaikan bahwa kita masuk surga itu berkat kasih sayang Allah. Terus bagaimana fungsi amal? Nah, maka di situ ada cara berpikir. Ketika Allah menyayangi kita, maka Allah akan membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang mana hal-hal tadi menjadi sebab kita mendapat tiket untuk ke surga. Jadi nggak langsung. Bukankah masuk surga itu kena rahmat Allah? Iya. Tidak langsung kamu masuk surga. Padahal orangnya itu nggak tahu sholat. Bagaimana rahmat Allah? Allah beri kekuatan lahir batin, Allah beri kemampuan lahir batin, Allah beri kesadaran, Allah beri karep, Allah beri semangat untuk melakukan amal ibadah yang menyebabkan kita itu mudah, gampang untuk meraih surga. Jadi kasih sayangnya itu sama. Berkata gini, Bapak Ibu, kita itu hadir di Masjid Ar-Rahmah pagi hari ini, itu Allah yang menggerakkan. Loh, kok iso? Aku merasa gak digerakno, aku melaku diri. Bapak itu melangkah sini tuh siapa yang nyuruh? Siapa yang memandu siapa? Hati ya. Aku menit masuk udan, gak udan aku ngaji. Aku sepeda, masuk udan aku tak mandel. Dibanding panas mendingan udan. Jadi yang menggerakkan kaki panjenengan itu adalah hati panjenengan. Jadi hati ini adalah komandan dalam hidup kita. Mau apa-apa itu ya hati yang menggerakkan. Nah, sementara yang menggiring hati itu adalah Allah. Besok teko ngaji, terus sampai tidak ngaji. Ya, itu Allah yang menggerakkan itu. Sehingga kata-kata yang menggerakkan itu Allah, ya memang Allah melalui hati kita. Seandainya Allah nggak menggerakkan, ya nggak bisa. Bapak Ibu masih hafal ucapan syukur ahli surga? Begini ucapannya. Sudah hafal insya Allah ya. Cuma nggak terasa kalau itu ucapan syukur ahli surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan penduduk surga. Segala puji milik Allah, alladzi hadana lihada, yang telah memberi petunjuk, yang telah menunjukkan kepada kami lihada, untuk masuk surga ini.
Jadi yang membuat kita masuk surga itu Allah. Jawabannya apa langsung? Ternyata di beberapa tafsir begini Bapak Ibu tafsirnya. Alhamdulillahilladzi waffaqa ilaina wa hadana, ya. Segala puji milik Allah yang telah memberi taufik kepada aku, memberi daripada aku apa? Ila, kepada ma sesuatu, a'malu bihi, ya. Dengan sesuatu itu aku beramal, di mana amal itu menyebabkan aku bisa masuk surga. Jadi intinya segala puji milik Allah yang telah menunjukkan kepada aku kepada jalan suluk, di mana jalan itu menyebabkan aku masuk surga. Tidak lain adalah iman dan amal soleh. Jadi nggak langsung dimasukkan, tapi melalui iman dan amal soleh. Jadi nggak gratis. Jadi untuk masuk surga nggak gratis, tapi ada tiketnya, namanya iman dan amal soleh. Bersyukurnya karena Allah telah memberi kekuatan, kemudahan kepada kita untuk melakukan perbuatan, di mana perbuatan itu menyebabkan kita masuk surga. Jadi nggak langsung masuk. Sementara di masyarakat itu banyak orang cita-citanya masuk surga, tetapi tidak beramal soleh. Coba lakukan survei, semua ingin masuk surga. Bapak siapa namanya? Saya ini. Mana rumahnya? Umur berapa? Apakah Bapak ingin masuk surga? Pasti. Apakah Bapak sudah sholat? Hereng. Apakah Bapak puasa? Dulu sebelum puasa saya tulis tubuh. Apakah Bapak sedekah? Ternyata banyak yang nggak sholat, tapi semua ingin masuk surga. Bahkan ketika ada orang mati dan yang mati itu semua tahu kalau bersangkutan belum sholat, tapi apa kata anaknya? Satu, nanti ayah saya ini tolong disolati di masjid. Wah, orang-orang ngomong pas urip pas lapar orang masjid bagi mati kalau orang masjid, ya. Nang masjid aja kelihatan ngenteni mati. Nah, itu berundul orang-orang. Terus pasti anaknya mugi-mugi bapakku masuk surga. Padahal anaknya tahu kalau bapaknya itu tidak sholat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Allah akan mewujudkan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki dengan cara menciptakan surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang Allah kehendaki tadi. Dengan cara apa Allah menghendaki? Ya dengan syarat tadi, iman dan beramal soleh. Dengan kata lain, jika ada orang belum beriman, belum beramal soleh, maka itulah orang yang belum dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga. Terus ditakoi, gimana itu beriman tapi gak beramal soleh? Terus pun dijawabnya Bapak Ibu, beriman tapi gak beramal soleh. Maka jawabannya, iyo iso mlebu surga tapi engku ngenteni membayar kompensasi, yaitu disiksa di neraka. Jadi alhamdulillah Allah itu sudah menyiapkan surga untuk mewujudkan kasih sayangnya kepada para hamba yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita yang dikehendaki oleh Allah, amin. Apa indikatornya? Kita beriman. Yang kedua, kita beramal soleh. Untuk itu jangan sampai amal solehnya itu berhenti, jangan sampai amal solehnya itu menurun, jangan sampai amal solehnya itu hangus dengan apa? Hal-hal negatif, termasuk sombong tadi. Bapak Ibu, sedekah itu bagus. Setelah 10 tahun kita sedekah, itu kita punya pahala. Ternyata di tahun 11
pahala sedekah itu hilang. Kenapa jenengan tiba-tiba nggak ikhlas? Aku itu sing bangun masjid itu sopo. Sinten sing bangun masjid sopo? Tukangnya. Ibu kalau bantuanku sudah nggak usah disebut ya, nggak usah disebut, apalagi disombongkan. Baik, sampun. Wa qala lin-nari, dan Allah berkata kepada neraka. Nar ini ada yang mengklasifikasikan nar ini adalah bentuk dari mudzakkar. Nah, mudzakkar itu berarti laki-laki. Apa kata Allah? Innama anta adabi. Sesungguhnya engkau neraka, adabi adalah bentuk siksaanku. Wa'adibu bika, bukan bikia. Wa'adibu bika man asa'u min ibadi. Aku akan menyiksa bika dengan sarana dirimu neraka, man terhadap orang asa'u yang aku kehendaki min ibadi dari hamba-hambaku. Jadi aku menciptakan kamu neraka itu sebagai maksud fasilitas, sudah enak ya. Sebagai tempat di mana aku akan menyiksa hamba-hambaku yang aku kehendaki. Berarti Allah nggak memberi rahmat kepada tersebut. Justru sebaliknya, Allah memang menghendaki orang itu nanti disiksa dengan tempat yang namanya an-nar, yaitu neraka. Nah, ini yang kita takuti. Supaya itu nggak terjadi, maka kita tidak henti-hentinya meminta kepada Allah supaya kita itu diberi hidayah. Diberi hidayah. Yang kedua, hidayah itu tetap bersemayam di hati kita, sehingga iman yang telah kita raih itu tidak lepas, ibadah yang kita raih itu tidak kendor, apalagi berhenti. Hidayah sudah kita dapati Bapak Ibu. Kita semua muslimah ya. Kita semua sholat, kita semua beramal ibadah semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya, sebaik mungkin. Tapi itu harus tetap diminta. Supaya apa? Supaya kita tetap istiqomah. Tidak dicabut kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan tadi. Supaya kita tidak termasuk orang yang kategori dikehendaki untuk masuk neraka. Dan tentu seandainya saat ini kita menyaksikan ada saudara kita, teman tetangga kita belum beramal soleh, kita tetap tidak boleh menyimpulkan bahwa orang itu oleh Allah sudah dikehendaki untuk masuk neraka. Tidak boleh. Kenapa? Kehidupannya belum selesai. Tidak tahu tahun depan atau tahun berikutnya Allah beri kekuatan, Allah belokkan hatinya, Allah lunakkan hatinya dari yang tidak beribadah menjadi rajin beribadah. Nah, kita yang mendapatkan ini, ayo dipertahankan. Jangan henti-hentinya berdoa kepada Allah dengan doa-doa hidayah. Terus pun di doa hidayah kata Bapak Ibu, Al-Fatihah itu ihdinas shiratal mustaqim, itu ya doa hidayah. Yang kedua apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu doa hidayah supaya hidayah yang kita peroleh itu tidak berpaling atau tidak lepas. Ada yang ketiga, hadis lagi, Allahumma inni as'aluka ya al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini juga doa hidayah. Terus yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wahidat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku untuk beriman kepadamu. Sabit qalbi atas agamamu, dan condongkanlah hatiku untuk melakukan ketaatan. Nah, sabun. Kesimpulannya,
neraka itu memang Allah ciptakan untuk orang-orang yang Allah kehendaki untuk menempatinya. Oke, kita lanjut. Walikulli wahidin minhuma mal'uha. Walikulli wahidatin minhuma mal'uha. Dan dari masing-masing keduanya, baik surga maupun neraka, itu akan dipenuhi oleh penghuni-penghuninya. Fa'amman naru fala tamtalu hatta yada'a rijlahu. Adapun neraka, kata Nabi, dia tidak akan penuh sampai Allah meletakkan rijalnya. Jadi neraka itu tidak akan penuh sampai Allah meletakkan rijilnya. Rijil adalah nama lain dari kodam. Jadi digambarkan bahwa neraka itu ya akan penuh nanti, akan penuh dengan orang-orang yang sesuai dengan perilaku kapasitas pada saat dia masih hidup. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, semua akan dipenuhi, baik neraka maupun surga, sampai saking penuhnya itu ya gak muat, gak muat. Kalau surga kira-kira muat nggak Bapak Ibu? Jangan khawatir, di Al-Quran ada kalimat al-sari'u ila jannatin arduhas samawatu wal ard. Bersegeralah kalian untuk menuju surga. Yang dimaksud bukan menuju surga, tapi menuju untuk melakukan amal ibadah yang menyebabkan kita masuk surga. Arduha, di mana luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Nah, pun khawatir, insya Allah kebahagiaan. Yang penting apa? Duit tiket. Nah, kalau tiket masih orang tempat, kalau tiket ya gak seperti. Oke. Nah, itu hadis yang menggambarkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan. Ada waktu 10 menit. Gak usah kesusul di luar hujan. Wes ya. Silakan Bapak Ibu. Bapak ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, monggo. Ibu-ibu mungkin. Lanjut. Oh, lanjut gitu. Baik. Baik. Terus ada yang bertanya, apakah benar ya bagi seorang wanita seperti ungkapan orang Jawa, wanita itu surga nunut neraka katut. Ibu-ibu mau? Oh, enggak mau. Jadi betapa bagaimana ya? Jadi mlebu surga seorang wanita itu nunut nang bojone. Nah, kemudian masuk neraka katut akibat bojone. Ternyata ini di Al-Quran dijawab bahwa man amila sholihan
min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin, baik itu laki-laki, wa unsa dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan memberikan kepada orang tersebut kehidupan yang bagus. Kehidupan yang bagus itu ya bisa di dunia maupun di akhirat. Maka di sini jelas baik laki maupun perempuan sama-sama berhak untuk masuk surga, dan masuk surganya itu berkat amal kebaikannya. Jadi ibu-ibu kalau masuk surga bukan karena nunut, tapi karena amal ibu-ibu. Bapak-bapak juga demikian, masuk surga karena amal perbuatan sendiri. Nah, dari sini maka Bapak Ibu sekalian, kalau ingin masuk surga ya harus berjuang semaksimal mungkin, baik laki-laki maupun perempuan. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi karena nggak ada pertanyaan, saya bikin pertanyaan sendiri. Tak jawab TV gitu. Yang kedua, apakah orang yang ketika hidupnya dia itu secara KTP identitas dia Muslim dan dia memang pernah bersyahadat minimal pada saat akad nikah. Pas akad nikah itu kan syahadat gitu. Tetapi dalam kesehariannya dia belum sholat karena wis mati ya tidak sholat ya, malah disolati ya. Terus tidak ini tidak itu, puasa ya enggak. Apakah itu bisa masuk surga? Apakah dia masuk neraka? Ya. Jawabannya satu, sepanjang dia pernah bersyahadat dan meyakini Allah sebagai Tuhan, Rasul Muhammad sebagai utusannya, maka iyanya itu apa Ustaz? Satu, iya dia masuk neraka. Dua, iya dia masuk surga. Artinya dia sebagai orang yang beriman tetap berhak untuk masuk surga. Sebagai orang yang beriman tapi gak pernah beramal soleh, dia masuk berhak ya. Pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Artinya dia harus disiksa dulu lama, dan bentuk serta ringan beratnya siksa tergantung banyak sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Jawabannya dia masuk surga, tetapi harus melalui proses yang panjang untuk menjalani siksa sebagai kompensasi atas ketidaksalehannya ketika di dunia. Sampun, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini karena guru ya soalnya. Tiga, apakah nanti di surga seseorang bisa masuk surga bersama keluarganya? Ya, bisa apa betul? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, bisa. Bahwa seseorang itu bisa masuk surga bersama keluarganya, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Kenapa menjadi kebahagiaan tersendiri? Karena di dunia ingin selalu berkumpul dengan keluarganya, lalu ketika di akhirat dia juga berkumpul dengan keluarganya. Maka berkumpulnya itu menjadi sebuah kebahagiaan, dan itu ternyata bisa diwujudkan atau sangat mungkin untuk didapati. Masuk surga bersama keluarga. Bapak Ibu pingin masuk surga sama keluarga? Nah,
Ini jawabannya. Ini Bapak Ibu surat Ar-Ra'd. Nanti dibaca lagi Ar-Ra'd ayat ini 22 sampai 24. Ini penyelamat bagi kita supaya cita-cita kita itu bisa kumpul di surga bersama keluarga. Wong di dunia aja berpisah itu juga sudah bingung ya. Apalagi nanti di akhirat kita dicari-cari kok gak ono ya. Boleh bojone gak ono, boleh anak gak ono. Padahal di akhirat itu tempatnya cuma 2. Kalau dicari di surga gak ada berarti di mana? Naudzubillah min dzalik. Nah ini kelihatan gitu. Nah ini singkat saja gitu. Menurut ayat ini, walladzina sabaru tiqa wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayati ulaika lahum badar. Ini ayat ini menjelaskan kalau Bapak Ibu ingin masuk surga Aden, syaratnya 1 sabar. Sabarnya itu karena Allah. Sampai kok sabar sih? Soalnya gak sabar, aku terpaksa. Itu gak karena Allah. Jadi karena kok sabar? Soalnya gak sabar, tapi kalau pilihan, nah ini bukan karena Allah. Sama kok sabar? Iya, ya komen nih, Allah sudah menghendaki seperti itu, kita hanya menjalani ketentuan takdir dan Allah yang sudah kita jalani. Nah itu baru karena Allah. Tapi emang, soalnya yo aku sekolah liane yo. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, suka berinfak. Yang keempat, menghindari perbuatan buruk, dan ketika terlanjur melakukan keburukan segera insaf dan mengganti dengan kebaikan. Ketika 1 sabar, 2 istiqomah sholat, keempat dan ketiga dermawan, keempat bisa menjaga diri supaya nggak berlaku buruk, maka di ayat berikutnya Jannatu Aden, dia akan masuk surga namanya surga Aden. Sampun nggih? Panjenengan pingin surga apa? Ya, sembarang. Nah, sembarang ya. Alhamdulillah terima banget ya. Terima banget sembarang. Jenengan pingin di ruang utama pada emperan. So sembarang bisa. Ya, leson di ruang utama. Tapi lek terpaksa di emperan nggak apa-apa, yang penting surga. Ternyata jawabannya gini Pak, kalau ditanya, Bapak pingin surga apa? Saya pingin surga Firdaus. Kenapa? Nabi berpesan begini, idza sa'altumul jannata, jika engkau meminta untuk masuk surga, fas'alu al-firdausa, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha aula'laha wa awsatuha, karena Firdaus itu surga yang paling tinggi dan posisinya paling strategis. Jadi mintanya surga Firdaus. Untuk masuk surga Firdaus nanti dibaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Surat ke-23. Lihat di dalam saya itu ya gak mari. Terus terang ya. Yang saya jelaskan sekarang surga Aden. Ada 4 tadi ya. 1 apa Bu, Pak? Sabar. Ibu-ibu sabar? Tergantung tanggalnya. Dan tanggal 6 sabar, tanggal 2 sensitif ya. Bapak-bapak sabar, ya tergantung tanggalnya juga. Ya. Tanggal 6 sabar. Tapi ada juga tanggal 6 itu malah berat-berat ya. Kenapa? Ake modali ya. Begitu tanggal tuh nang masjid nanti kok tuan masjid terus, tapi nanti gak iso kata duit tentang masjid ayu.
Yang kedua, istiqomah sholat. Yang ketiga, dermawan. Yang keempat, mampu menjaga diri untuk tidak melakukan yang buru-buru. Itu surga Aden. Nah, pertanyaan tadi dijawab sini. Ya dulu naha waman sholamin abai waswaji wa duryatim. Dia itu masuk surga bersama orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang soleh yang dimaksud? Min abaim, yaitu bapak ibunya. Ya, jadi orang yang masuk surga itu tadi, dia bisa masuk surga bersama bapak ibunya. Wa azwajihim, bisa masuk bersama pasangannya. Wa dzurriyyatihim, bisa masuk bersama anak keturunannya. Jadi sudah jadi satu tempat. Dirinya masuk surga, bapak ibunya masuk surga, pasangannya masuk surga, anaknya masuk surga. Tapi anak syaratnya, ini syaratnya. Kenapa syaratnya bapak ibu? Di ayat ini disampaikan, ini kelihatan di depan ini. Nah, ini syaratnya. Wa man sholaha, siapa bapak yang bisa masuk surga bersama kita, siapa ibu yang bisa masuk surga dengan kita, siapa pasangan yang bisa masuk surga dengan kita, siapa anak dan keturunan yang bisa masuk surga kita, yaitu man sholah, orang-orang yang soleh. Kesimpulannya, jika ingin masuk surga bersama-sama, maka harus sama-sama soleh. Ketika di rumah ada yang nggak sholat, maka sampaikan, ayo kita sholat nanti supaya kumpul di surga Allah. Kalau ada salah satu yang nggak sholat, jangan berharap akan dikumpulkan, karena di sini jelas waman sholat. Baik, selesai 3 pertanyaan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan panjang umur, Allah beri kesehatan lahir batin, Allah limpahkan rezeki yang halal berkah serta melimpah. Putra putri kita jadi orang yang sukses dunia akhirat, soleh-soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Akhirnya fastaghfirul khairat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.